Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Malam hari ini kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah doa pada malam hari ini, Rabu 13 Mei 2020. Saya mengucap syukur saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun lewat media ini, biarlah ini menjadi persekutuan yang indah di antara kita untuk memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah doa malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sekaligus kita berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami waktu kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, beribadah dalam ibadah doa malam hari. Terima kasih Engkau sudah memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati penyertaan dan pemeliharaan. Saat ini kami Tuhan menyerahkan ibadah doa kami malam hari ini, dan kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Allah. Bukalah hati kami, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Kepastian di Tengah Ketidakpastian. Apa arti kata pasti? Pasti dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya tetap atau tidak boleh tidak. Kepastian berarti sudah tetap atau keadaan yang pasti. Malam ini kita akan berbicara tentang keadaan yang pasti, keadaan yang tetap di tengah ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana keadaan kita ke depan nanti. Manusia tidak dapat memastikan, dunia tidak dapat memastikan, kepintaran, kepandaian seseorang tidak dapat memastikan. Saat ini Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga tidak tahu kapan wabah virus COVID-19 secara pasti akan berakhir. Satu hal yang pasti adalah terjadinya perubahan, baik itu secara positif maupun secara negatif. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakpastian inilah yang menyebabkan manusia tidak memiliki pengharapan yang pasti. Bahkan manusia tidak akan pernah bisa melihat masa depan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya, Bapak, Ibu, dan saudara tidak boleh terjebak dalam masalah ketidakpastian ini. Tuhan Yesuslah yang menjamin. Sekalipun ada banyak perubahan yang harus kita hadapi, sekalipun ada banyak perubahan yang harus kita jalani, namun berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara, karena kita memiliki kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan yang baru saja saya baca pada malam hari ini, firman Tuhan memberikan dua kebenaran pada kita, bahwa kepastian itu diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, kepastian berkenaan dengan keamanan. Jadi kepastian di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti. Yang pertama ini berbicara tentang keamanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita melihat di dalam Mazmur 46
ayat 3 sampai 4. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita melihat bahwa sesungguhnya sedang terjadi bencana. Bencana itu macam-macam, Bapak, Ibu, dan saudara. Bencana yang disebabkan oleh karena alam, bencana yang disebabkan oleh karena manusia, dan macam-macam segala bentuk bencana. Sebuah situasi yang digambarkan di dalam bacaan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bencana-bencana yang terjadi juga dapat kita alami. Ya. Juga dapat saya, Bapak, Ibu, dan saudara alami. Bentuk-bentuk dari bencana yang ada dapat kita alami karena selama kita masih ada di bumi ini, semua goncangan, entah itu goncangan politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, itu juga tidak terlepas dan luput dari kita. Tetapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, saya, Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak takut karena Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Oleh sebab itu, saya, Bapak, Ibu, dan saudara, hanya diminta untuk fokus kepada Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara, tanpa Tuhan, usaha kita akan sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, kota benteng kita adalah Tuhan. Maka kita harus dengan sepenuh hati mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kepastian berhubungan dengan jaminan hidup di tengah-tengah jaminan hidup yang tidak pasti. Mari kita melihat di dalam ayat ke-5 sampai ke-8. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di sini di ayat 5 sampai 8 beberapa kali diulangi kata kota Allah. Nah, apa itu kota Allah? Kota Allah pada waktu itu adalah Yerusalem. Nah, waktu itu Yerusalem dikepung, ya, dikepung oleh pemberontak, oleh tentara-tentara yang ingin menghancurkan kota. Tetapi apa? Tetapi Tuhan hadir dan menolong umatnya, sehingga kota itu aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara tahu bahwa kota Allah pada masa kini adalah gerejanya, juga keluarga kita di dalam Tuhan. Karena kota Allah adalah gerejanya, maka kita sebagai orang-orang yang percaya jangan menjauhkan diri dari Allah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lalu di situ tadi dikatakan ada aliran-aliran sungai. Aliran-aliran sungai ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa membersihkan hidup kita. Firman Tuhan yang senantiasa menyegarkan
jiwa kita. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk kita menjalani, menghadapi sikon dunia saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kita. Kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang aman di dunia kecuali di dalam Tuhan Yesus. Itulah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menempatkan materi menjadi jaminan hidup kita. Jangan menempatkan kepandaian menjadi jaminan hidup kita. Jangan menempatkan manusia untuk menjadi jaminan hidup kita. Jaminan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita sudah belajar dari pemazmur Bani Korah bahwa kepastian, keamanan, dan hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan Yesus dan menjanjikan Dia sebagai tuntunan hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan menempatkan apapun untuk menjadi jaminan hidup kita, tetapi tempatkanlah Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi jaminan hidup kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang tidak pasti. Tetapi jangan takut, karena Tuhanlah kepastian, keamanan, dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur firman-Mu sudah memberkati kami, bahwa Engkaulah Tuhan, jaminan keamanan hidup kami. Engkaulah Tuhan, jaminan kekal hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan tolonglah kami supaya kami tidak menempatkan hal apapun menjadi jaminan hidup kami. Hanya Tuhanlah yang menjadikan jaminan, yang menjadi jaminan hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, supaya mereka tidak lagi takut menjalani kehidupan di dunia yang tidak pasti, karena Tuhan yang memberi kepastian dalam hidup mereka sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Mari kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk menaikkan pujian Tuhan Engkaulah Pengharapan. Percaya hanya kepadamu,
Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama berdoa. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membagi doa masing-masing dengan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini sendirian, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengambil bagian dalam pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan melalui WA Group. Mari kita bersama-sama berdoa, dan saya mengakhiri persembahan doa ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat malam. Amin.